Sebuah museum, sebuah malam, sebuah keheningan. Keheningan itu begitu dalam, seolah-olah bahkan sejarah pun menahan napasnya. Namun tiba-tiba, lukisan paling berharga di dunia lenyap ke dalam keheningan itu. Jadi, bagaimana pencurian seni terbesar dalam sejarah bisa terjadi? Bagaimana mahakarya dari jantung museum, dari Rembrandt sampai Vermeer, dari Manet sampai Degas, bisa lenyap sekaligus? Dan kenapa karya-karya itu tetap hilang selama lebih dari 30 tahun? Malam itu, dinding keamanan museum runtuh menghadapi warisan bersama umat manusia, meninggalkan hanya bingkai kosong dan pertanyaan sunyi. Isabella Stewart Gardner Museum di Boston terbangun pada pagi tergelap dalam sejarahnya. Pada 18 Maret 1990, dua pria yang menyamar sebagai tugas polisi memasuki museum di awal pagi. Penjaga keamanan membiarkan mereka masuk karena ID palsu mereka terlihat asli. Beberapa menit kemudian, semuanya berubah. Penjaga diikat, alarm dibungkam, dan salah satu pencurian seni terbesar dalam sejarah dimulai. Para pencuri mencopot karya Rembrandt, Vermeer, Degas, dan banyak lagi dari dinding dan membawanya pergi. Sebanyak 12 karya seni dicuri. Pada saat itu, nilai mereka sekitar 200 juta. Kini nilainya diperkirakan lebih dari 500 juta. Namun, ini lebih dari sekadar angka. Ini adalah bagian yang tercabik dari jantung sejarah seni. Di antara karya yang dicuri malam itu adalah mahakarya Rembrandt, The Storm on the Sea of Galilee, satu-satunya lukisan laut yang diketahui dari sang seniman. Juga hilang adalah Rembrandt's A Lady and Gentleman in Black, The Concert karya Vermeer yang unik, Manet's Cestortoni, dan beberapa sketsa Degas. Sebuah eagle finial era Napoleon dan vas perunggu Tiongkok abad ke-13 juga termasuk barang yang hilang. Karya-karya ini tidak hanya penting secara estetika, tetapi saksi langka dalam sejarah umat manusia. Sebuah pinti abadian senti. Bagaimana perampokan ini bisa begitu sempurna, masih dibahas hingga kini. Dua pencuri itu masuk dan menonaktifkan sistem alarm dengan begitu mudah, sehingga menimbulkan kecurigaan bantuan dari orang dalam. Beberapa detektif percaya salah satu penjaga malam itu mungkin mengetahui rencana tersebut. Namun tak pernah ada bukti nyata ditemukan. Apakah benar sistem keamanannya rusak atau sengaja dinonaktifkan oleh seseorang? Jawaban dari pertanyaan ini, seperti lukisan yang hilang, tetap raib. Selama bertahun-tahun, FBI menelusuri ribuan petunjuk. Kecurigaan mengarah pada kelompok kejahatan terorganisir, penyelundup seni, bahkan kolektor misterius di Eropa. Beberapa laporan menyebutkan lukisan-lukisan itu beredar di Connecticut dan Philadelphia. Namun tak satu pun lukisan itu pernah secara resmi ditemukan. Menurut catatan FBI, tidak ada satupun karya yang ditemukan, hanya rumor yang tersisa. Ada yang berkata lukisan itu tergantung di dinding kolektor kaya, meski gelap. Ada pula yang percaya karya-karya itu sudah dihancurkan agar jejaknya lenyap. Apapun kebenarannya, hasilnya tetap sama. Salah satu kehilangan terbesar dalam dunia seni, tetap terselubung kegelapan. Meski karya-karya itu bernilai lebih dari $100 juta, kerugian sebenarnya adalah hilangnya warisan budaya. Lukisan bukan sekadar cat dan kanvas, ia adalah kenangan sejarah manusia. Goresan kuas Rembrandt, dialog Vermeer dengan cahaya, keberanian Manet, semua lenyap dalam gelap malam itu. Gardner Museum memutuskan untuk membiarkan 4 karya yang hilang tetap kosong. Bingkai-bingkai kosong itu melambangkan bukan hanya kehilangan, tapi juga sejenis rasa malu. Setiap pengunjung yang menatap dinding-dinding itu bertanya, kemana perginya lukisan-lukisan ini? Dan mungkin jawaban atas pertanyaan itu telah terkubur dalam sejarah, tak akan pernah diberikan. Banyak teori menyebutkan pencurian ini bukan hanya bermotif uang. Beberapa ahli kejahatan seni mengatakan mungkin ada alasan lebih dalam. Memiliki seni sebagai simbol kekuasaan. Mungkin lukisan itu tidak menghiasi dinding kolektor, tapi egonya. Ada yang menduga pencurian ini dipermudah oleh kebocoran informasi dari dalam museum, atau bahkan direncanakan sebagai balas dendam. Namun tak ada satu teori pun yang sepenuhnya menjelaskan malam itu. Dalam 35 tahun sejak kejadian, Gardner Museum masih hidup di bawah bayang misteri ini. Bahkan pembukaan ulang kasus oleh FBI, wawancara media, atau hadiah museum sebesar $10 belum menghentikan keheningan. Setiap petunjuk baru berujung pada jalan buntu. Namun museum itu tidak pernah menghapus bingkai kosong. Karena wasiat Gardner jelas, tidak ada yang akan diubah.
Karena itu, setiap lukisan yang hilang tetap bergema absennya di dinding. Jika ditemukan, bayangkan sejenak. Jika lukisan itu berhasil ditemukan, mungkinkah dipamerkan lagi? Para ahli mengatakan karya seni yang tersembunyi selama bertahun-tahun bisa rusak berat karena perubahan cahaya, kelembaban, dan suhu. Beberapa bisa diselamatkan, sebagian lain tidak pernah kembali seperti semula. Namun meski semua ditemukan, bayangan malam itu tetap membayangi dunia seni. Pencurian Gardner bukan sekadar pencurian, itu adalah kehilangan memori. Gema keheningan yang dicuri. Hari ini, pengunjung Gardner Museum yang memandang bingkai-bingkai kosong di dinding, tidak hanya melihat karya seni yang hilang, namun juga tragedi manusia. Bingkai-bingkai itu adalah simbol bahwa konsep keamanan dan keyakinan pada kesucian seni tidak lagi sama. Museum masih berdiri, namun setiap dinding memendam pertanyaan sunyi. Ketika karya seni dicuri, apakah hanya lukisan yang hilang, atau bagian dari umat manusia itu sendiri? Mungkin dinding kosong Gardner mengingatkan kita akan hal ini. Kehilangan yang sebenarnya bukan yang tak terlihat, melainkan yang dilupakan. Jika kamu ingin melihat lebih banyak konten seperti ini, jangan lupa beri like pada video, subscribe ke channel, dan bagikan pendapatmu di komentar. Menurutmu, apa yang sebenarnya terjadi di balik Gardner Museum Heist? Tulis opinimu di bawah.